Ya, memang ini yang Tuhan mau buat kita semua, saudaraku ya. Betul kan, semua mau bahagia, kaya raya masuk surga, betul? Kalau ada yang mau miskin seumur hidup nanti saya doakan. Enggak ada ya, oke. Ya, kita semua mau bahagia lah. Oh ya, sebelumnya terima kasih saya diberi kesempatan untuk berdiri di tempat ini, Pak Henry. Saya sampai lupa karena ini yang beberapa kali. Ya, kami berteman cukup lama, kadang intens juga. Saya paling senang ngobrol dengan gembala saudara ini karena hati bapaknya luar biasa ya. Saya kalau begitu habis setiap kali telepon sama dia ngobrol curhat pasti gini, Pak, kita berdoa dulu, langsung kita didoain ya, saya didoain. Jarang saya ngobrol dengan pendeta-pendeta lainnya yang didoain itu paling sering dengan Pak Henry. Meskipun kami berteman, artinya seumuran dan sebagainya, tapi hati bapaknya luar biasa loh saudaraku. Saudara bersyukur ya punya gembala yang punya hati bapak. Karena di dalam kepemimpinan sekarang ini saya sedikit bicara leadership gak apa-apa ya. Hari ini saya khotbah gak lama gak apa-apa toh. Gak setahun sekali saya dalam tempat ini. Saya biasa khotbah itu gak pernah lama di gereja saya, paling 65 menit atau 70 menit. Gak lama kan? Nah ini karena ini saya agak lama dikit, mungkin bisa 2 jam. Oke? Nanti bisa break makan siang dulu ya, terus dilanjut ya. Ya, jadi karena hari-hari ini kepemimpinan itu sedang mengalami degradasi, saudaraku. Apalagi di gereja-gereja ada begitu banyak pemimpin yang begitu kuat leadership-nya, begitu kuat kepemimpinannya, tetapi nggak diimbangi dengan fathership. Kalau fathership-nya terlalu kuat, biasanya lembaganya juga organisasinya juga kurang bagus, sistemnya kurang berjalan bagus. Tapi kalau leadership-nya terlalu kuat, kepemimpinannya terlalu kuat juga kadang bahaya. Kenapa? Karena pemimpinnya terlalu kuat kadang suka bossy banget. Ya jadi cuma nyuruh, angkat ini, angkat itu. Lalu begitu orang nggak bisa ini atau salah dikit langsung, kamu bisa nggak? Kalau nggak bisa keluar. Kira-kira begitu ya. Bersyukurlah kalau saudara punya gembala yang punya hati Bapak luar biasa. Bahkan visi gereja ini ya, visi betul ya, visi lokal ya, adalah hati Bapak. Oke, kita hari ini akan belajar tentang keluarga bahagia. Kenapa kita bicara tentang keluarga bahagia? Di dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takluk karena itu. Perhatikan di tempat ini yang ditaklukkan apa, saudaraku? Yang ditaklukkan apa? Bumi, ya. Jadi bukan istri menaklukkan suami, suami menaklukkan istri. Amin. Karena ada suami yang kadang udah gagah banget nih di kantor gitu ya, udah gagah. Mungkin ada juga ada bapak tentara di sini. Mungkin dia seorang komandan, dia mungkin seorang bos, mungkin dia seorang manajer, mungkin dia seorang supervisor di kantor. Dia boleh gagah sama anak buahnya, dia boleh bilang, I am boss. Tapi waktu dia pulang ke rumah, apa saudaraku? Istrinya, jangan lupa, I am big boss. Ya, ibu-ibu bertobat kalau masih menguasai suaminya, kalau masih berusaha menaklukkan suaminya, bertobat ya. Berkuasalah atas apa? Ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Fakta tentang keluarga, saudaraku, keluarga adalah lembaga pertama yang Tuhan bentuk. Jadi waktu Tuhan pertama berurusan dengan manusia, yang pertama dibentuk lembaganya bukanlah RT, RW, kelurahan, kecamatan atau negara atau gereja, tapi yang dibentuk oleh Tuhan apa? Keluarga. Yang pertama dibentuk oleh Tuhan adalah keluarga. Nah, keluarga adalah lembaga pertama yang dibentuk oleh Tuhan. Kemudian keluarga adalah elemen yang sangat penting. Jadi keluarga ini ibarat mesin produksi. Anak-anak adalah produknya. Saya contohkan Mahatma Gandhi. Satu kali waktu Mahatma Gandhi dia mengisi sebuah seminar. Dia diantar oleh anaknya. Nah, karena mobilnya sedang bermasalah, Mahatma Gandhi pesan ke anaknya supaya setelah ngantar ke seminar, anaknya pergi ke bengkel. Berdasarkan telepon sebelumnya bahwa diasumsikan estimasinya itu agak lama betulnya. Jadi Mahatma Gandhi ngomong nanti sekitar jam 2 atau jam 3 mungkin seminar udah selesai, jemput si bapak. Nah ternyata jam 3 sudah selesai seminar, anaknya belum jemput juga, bahkan sampai jam 4 sampai jam 4 lebih baru anaknya nongol. Lalu begitu anaknya datang, si Mahatma Gandhi tanya sama anaknya, nah kok terlambat? Anaknya ngomong gini, ya mungkin panggilnya papa gitu ya. Papa kan tahu kemarin waktu telepon estimasinya katanya lama dan ini tadi ngantrinya panjang di bengkel. Ini tadi baru selesai katanya. Mahatma Gandhi langsung terus dada. Dia langsung gini, oke nak, ini kesalahan papa. Sekarang papa harus menghukum diri saya karena saya tidak mendidik kamu dengan benar.
masih ada yang nggak beres dengan saya. Lalu Mahatma Gandhi menghukum dirinya, dia berjalan pulang ke rumahnya kurang lebih 30 kilo, mungkin kayaknya dari sini ke Subang ya. Subang masih 20-an, 15, tambah dikit lah Pak sama teman Pak. Ya, jadi dia jalan kaki ke rumah hampir 2 jam dia berjalan kaki dan anaknya mengikuti dari belakang. Kenapa? Karena si Mahatma Gandhi ternyata sudah telepon ke bengkel dari jam 12 mobil sudah selesai. Dari jam 12 mobil sudah selesai dan anaknya ini karena selesainya sudah cepat, dia iseng-iseng pergi nonton bioskop. Ya, pergi nonton bioskop dan karena ini nonton sampai 2 film katanya. Ya, nonton sampai 2 film. Jadi kalau film oke, dia nonton film berikutnya karena dia pikir masih panjang waktunya. Lalu anaknya bohong sama si bapak. Nah, waktu anak bohong, biasanya kita lakukan apa? Lu bohong lu, gue tahu gue udah telepon ke bengkel. Kita langsung jitak, kita langsung jewer anak kita. Iya enggak? Ya kan? Mahatma Gandhi nggak begitu selalu. Dia ngerti bahwa waktu anaknya bikin salah, kesalahan itu ada di mana? Ada di mesinnya. Siapa mesinnya? Kata kiri kanan, saya. Orang tua adalah mesin. Jadi waktu anak kita bikin sesuatu yang keliru, itu bukan semata-mata dari anak yang salah, tapi kita. Keluarga yang sehat akan berdampak pada pekerjaan yang penuh berkat. Kalau saudara mau pekerjaannya diberkati, akurlah dengan istri dan suami. Ya, suami dan istri akur di rumah. Amin. Ya, jadi jangan berantem terus. Nanti kalau udah di rumah berantem, siapa di sini yang jualan di toko, di pasar? Ada? Ya, kalau di rumah udah berantem, ketemu pelanggan, dia nawar dikit, kira-kira apa yang dilakukan? Ibu kalau nggak mau, tinggal pergi. Karena apa? Di rumah udah berantem, udah punya unek-unek nih. Yang dilampiasin apa? Pelanggan kita yang diomelin. Ya, jadi jangan sampai kita di rumah itu nggak beres. Karena kalau di rumah nggak beres, pasti di kerjaan juga nggak akan beres. Ya. Jadi beresin dulu apa yang ada di rumah supaya apa? Pekerjaan kita diberkati. Keluarga yang sehat adalah awal dari segala keberhasilan dalam hidup. Saya di Jogja ini melayani banyak anak-anak muda, saudaraku. Saya tanya sama mereka, kenapa kalian kuliah di Jogja? Ada yang dari Kalimantan, dari Sumatera, dari mana-mana. Saya tanya, kenapa sampai di Jogja? Cari ilmu atau menghindar dari orang tuamu? Dan rata-rata mereka sudah gak betah di rumah. Jadi yang penting bisa pergi dari rumah dengan alasan kuliah. Nah, ini kan disayangkan seperti ini ya. Nah, syarat untuk keluarga bahagia yang pertama adalah Alkitab sebagai dasar. Katakan bersama, Alkitab sebagai dasar. Alkitab sebagai dasar. Yang kedua ada hierarki yang benar, ada urutan-urutan yang benar. Kemudian saling memberi bukan saling menuntut ya. Itu kalau keluarga kita mau bahagia. Yang pertama, Alkitab sebagai dasar. Alkitab adalah pedoman hidup kita. Saudara tentunya pernah beli kendaraan baru, biasa ada buku pedoman pemilik, betul? Cara pakai, giginya ada berapa, tingkat percepatannya, kemudian ini bisa kecepatan maksimum berapa, kapan harus ganti oli, kapan harus ganti oli gardan, itu kalau mobil, kalau motor kapan servis pertama, servis kedua, servis ketiga dan sebagainya. Ada pedoman pemiliknya. Kalau kita keluar dari pedoman itu yang terjadi apa? Motornya bisa rusak, betul? Kami pernah punya semi full timer lah di gereja. Kita kasih motor baru, saudaraku. Belum sampai 6 bulan turun mesin. Kenapa? Itu tiap hari dipakai main karena dia ada tinggal di kayak asrama. Begitu dia sampai asrama, yang pakai anak-anak sama asrama pakai semua. Mereka tinggal pakai aja tancap gas. Bahkan kadang bensin habis pulangnya dituntun, saudaraku ya. Jadi mereka cuma tahu tancap gas saja. Belum 6 bulan udah turun mesin. Ternyata olinya sampai habis. Lalu, kenapa nggak pakai pedoman? Kita nulis skripsi juga pakai pedoman, ya. Belajar secara akademis juga pakai pedoman. Hidup kita juga harus pakai pedoman. Apa pedoman kita? Alkitab, bukan alpokat, saudara ya. Pedoman kita adalah apa? Alkitab. Jadi kalau hidup kita tidak pakai pedoman, pasti hidup kita nyasar-nyasar. Hari-hari ini kita jalan kemana-mana mengandalkan GPS, saudaraku. Itu sudah ngandelin aja, kadang masih banyak nyasarnya. Ya, kemarin kita mau perjalanan ke sini, bukan nyasar sih, tapi dilewatin jalannya kecil banget, papasan aja susah setengah mati. Kalau supir baru pasti udah serempetan itu, lewat jalan-jalan yang benar-benar kecil. Nah, Alkitab sebagai pedoman hidup, kemudian Alkitab sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi waktu di dalam keluarga menghadapi persoalan permasalahan, ngambil keputusannya berdasarkan apa? Alkitab. Di sini ada yang beda suku satu keluarga?
Ada yang beda suku? Suaminya Batak, istrinya Sunda. Ada? Ada beda suku, satu suku semua ya? Ada orang Batak di sini? Banyak ya? Banyak ya? Berbagai lawaai. Saya lakukan penelitian 3 tahun. Itu waktu orang Batak nikah sama orang Batak, anaknya Batak semua. Gimana ya? 3 tahun saya meneliti itu, saudara. Jadikan Alkitab sebagai dasar pengambilan keputusan. Ya, jadi waktu mungkin suaminya orang Batak, istrinya orang Sunda, jangan ngomong ini. Kalau di kampungku, mak, kau tahu nggak? Kalau lagi model begini, aku panggil bapakku. Lalu yang orang Sunda bilang, oh, punten, bukan begitu Kang, katanya gitu ya. Jadi akhirnya tambah berantem kan, oh kalau di Sunda mah begini. Dia bilang, oh enggak, kalau di Batak begini. Kayaknya berantemnya tambah runcing. Jadi kalau ada mau kita harus ambil keputusan, pakai Alkitab sebagai dasarnya. Kalau saudara nggak tahu di ayat mana atau bagaimana, telepon Bapak Gembala. Oke? Di sini semua tahu nomor telepon Bapak Gembala ya. Bisa di kontak langsung toh. Ya karena ada beberapa gembala yang nggak bisa disentuh sama jemaatnya. Oh kalau mau hubungi saya harus lewat sekretaris dulu. Oh harus lewat ini itu dan sebagainya. Ada saudara gereja yang seperti itu. Ya. Alkitab sebagai dasar. Lukas 10:26. Ini ingat-ingat ayat ini saudaraku. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jadi ini sebuah cerita waktu ada seorang murid yang bertanya kepada Tuhan, Tuhan aku harus ngapain, aku harus bagaimana dan sebagainya. Yang ditanya oleh Tuhan, Tuhan bertanya balik, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Jadi sebetulnya semuanya sudah ada di Alkitab kita, saudaraku. Ya, kita sedang menghadapi permasalahan, ingat apa yang tertulis dalam hukum Taurat kita. Apa yang tertulis di Alkitab kita, itu yang harus jadi pedoman untuk mengambil keputusan. Itu yang harus kita jadikan dasar untuk kita menyelesaikan permasalahan dalam keluarga kita. Jadi jangan pakai cara-cara yang lain. Kemudian yang ketiga, dalam poin 1 ini, jadikan Alkitab sebagai rambu-rambu atau dasar hukumnya. Ya, kita kalau di jalan kalau mengikuti rambu-rambu yang terjadi apa? Kecelakaan, betul? Kalaupun nggak celaka, mungkin paling ringan adalah ditangkap polisi, ditilang polisi, di mana kita nggak boleh belok kanan, kita belok kanan, kita nggak boleh berhenti, kita berhenti. Yang terjadi kita ditilang polisi atau paling parah adalah sampai kecelakaan. Jadi jadikan Alkitab sebagai rambu-rambu kehidupan di dalam keluarga kita. Rambu-rambunya ini saudara. Ya, jadi sekali lagi jangan pakai adat suku, jangan pakai kebiasaan-kebiasaan kita di daerah dan sebagainya, tetapi pakai apa? Pakai Alkitab kita. Jadi nanti selaras saudaraku ya, karena tadi saya udah contohkan. Wah kalau di orang Batak begini, di orang Sunda begini, kita nggak bisa pakai itu. Tapi kita kata apa yang tertulis di Alkitab itu yang mau kita kerjakan. Yang ketiga, kita bicara hierarki keluarga. Efesus 5:23-24. Saya terlalu cepat nggak ngomongnya? Cukup ya? Ya. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dalam bahasa aslinya dikatakan kepale dalam bahasa Yunani, yang artinya sumber. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi istri yang tunduk kepada suami. Saya teringat satu cerita lama di mana selama ini suami itu selalu kalah sama istrinya. Lalu dia ada di satu pertemuan dengan teman-temannya, setiap seminggu sekali mereka nongkrong ngopi bareng. Setiap kali ngopi nongkrong si satu orang ini suka dibully, kamu itu istri, ikatan suami takut istri, ikatan suaminya ada di bawah ketiak istri, wah dibully terus. Lalu tiba-tiba waktu dia nongkrong dia ngomong gini, kali ini saya berhasil menundukkan istri saya. Istri saya tunduk kemarin sore pada saya, katanya dia berlutut di depan saya. Lalu dia tanya, kok bisa begitu bro? Cerita dong bro, cerita. Ya kami berantem, kami sempat pukul-pukulan. Kamu menang? Enggak, istri saya itu kebetulan sabuk hitam katanya. Terus gimana yang terjadi? Saya lari ke kolong, karena saya mau di kolong, istrinya berlutut. Hei keluar kau katanya. Dia dengan bangganya, saya berhasil membuat istri saya berlutut di depan saya katanya. Ya, hierarki dalam keluarga, Kristus sebagai kepala keluarga. Jadi kepala keluarga kita adalah siapa?
Kristus. Kemudian di bawah Kristus ada suami. Bahkan gereja pun seperti ini. Kepala dari gereja adalah Kristus. Lalu baru ada gembala. Ya, jadi ada Kristus, ada suami, baru ada istri. Kemudian di bawahnya adalah ada anak-anak. Kalau di tempat ini Bapak Gembala kan anaknya cuma satu ya. Jadi Kristus, suami, istri, dan anak. Ya, saya buatin cuma 4 aja. Kalau anaknya 5 nanti bikin sendiri. 1 Timotius 3 ayat 4 berkata, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Laki-laki adalah model bagi istri dan anak-anaknya. Jadi kalau tadi saya sudah katakan, kita itu adalah mesin produksinya. Jadi kalau anak kita ngomongnya kasar, itu pasti nyontoh dari bapaknya. Oke? Jadi jangan salahin. Gak mungkin dia nyontoh dari tetangga dan sebagainya, pasti dari bapaknya. Laki-laki harus bisa menjadi gambar yang benar. Dan bagaimana dia bisa mencontoh atau memberikan gambar yang benar, maka dia harus mengidolakan Kristus dalam hidupnya. Jadi kalau bapak-bapak di sini nggak suka ke gereja, bagaimana mungkin anak-anaknya mau cinta Tuhan? Kalau bapak-bapak di sini nggak suka baca Alkitab, bagaimana dia bisa mencontohkan kehidupan Kristus melalui kehidupannya? Bagaimana anak-anaknya pun bisa menjadi seperti Kristus? Karena sumbernya aja udah nggak benar, saudaraku. 1 Korintus 13 ayat 11-12 berkata gini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Di sini berapa suami-suami boleh angkat tangannya suami? Nah, istrinya saya tanya, suamimu sudah dewasa belum? Atau sekedar jadi tua? Sekedar kumisnya udah nunggu panjang, maaf yang berkumis. Saya pengen punya kumis susah banget, sampai pernah beli Firdaus itu masih nggak nunggu juga. Ya. Suamimu ini dewasa atau sekedar tua? Dan kita akan belajar ya. Karena menua itu pasti, tetapi dewasa adalah keputusan dan pilihan. Ayat 12, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Perhatikan yang terakhir ini, seperti aku sendiri dikenal. Ya, siapa kita dikenal? Bapak-bapak khususnya. Dikenal sama anak kita, oh dia tuh galak, oh papaku tuh galak, papaku tuh suka mukul, papaku tuh suka otoriter. Kira-kira yang seperti itu, oh papaku tuh sayang. Tadi malam anak kita lagi sakit, begitu sampai di hotel kan ada extra bed. Ditanya sama istri saya, ini kamu mau tidur di mana? Saya di bawah aja, dia tidur di bawah. Semalam waktu Bu Selvi segala datangnya sama Livi, dia tidur di bawah. Malam-malam nggak tahu jam 2 atau jam 3, dia tiba-tiba pindah ke atas di tengah-tengah kami. Lalu peluk saya, papi dingin katanya. Dulu anak saya tuh kalau dekat saya aja udah nggak mau soalnya. Sekarang sehari-hari di rumah, karena ini kan banyak online segala macam, di rumah udah manja-manjaan kayak waktu dia masih kecil. Saya bersyukur, artinya apa? Saya sudah bisa memberikan sebuah image yang berbeda buat anak saya. Jadi dulu image saya adalah orang yang galak, saudara. Ya, dulu saya ini image-nya orang yang galak. Tapi sekarang anak-anak saya udah punya image yang beda. Anak-anak saya begitu ada apa-apa sudah mau curhat sama kita. Jadi standarnya gampang. Anak-anak saudara waktu ada masalah larinya ke mamanya atau ke papanya. Kalau masih cuma lari ke mamanya, berarti papanya galak. Ya, jadi jangan sampai awas papa galak, nggak ada lagi di sini. Yang setuju katakan amin. Oke? Nggak ada lagi papa galak tempat ini. Laki-laki harus dewasa. Apa sih ciri-ciri dewasa? Ada yang tahu ciri dewasa itu apa? Bertanggung jawab. Ya, luar biasa. Ini sudah diajar dahsyat banget. Karena ada orang yang nggak ngerti ciri dewasa itu apa Pak? Gampang aja bawa ke tukang syukur. Kalau bayarnya 13.000 dewasa, kalau 10.000 berarti masih remaja. Ya, jadi ciri-ciri kedewasaan adalah apa? Bertanggung jawab. Apa itu bertanggung jawab? Dia tidak melempar kesalahan, tidak menyalahkan orang lain. Kan sering dicontohkan kan, waktu si bapak pergi ke kamar mandi, betul belum sampai kamar mandi, ada ember, lalu dia kesandung dan jatuh, lalu si bapak marah-marah. Siapa taruh ember di sini? Ya kan? Besoknya ada ember juga di depan pintu kamar mandi. Sekarang giliran anaknya yang kesandung. Mata lu di mana ember segede gitu kamu kesandung?
Kalau ada bapak yang seperti itu, dia nggak bertanggung jawab. Amin. Dia belum dewasa. Dia melemparkan tanggung jawab. Yang ketiga, saling memberi bukan menuntut. Oke. Nah, ini ada ayatnya, Kolose 3 ayat 18 sampai 19. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Bisa minta tolong nggak Pak Gembalaan sama Ibu maju ke sini? Ya kita mau simulasi sedikit ya. Sekali-sekali Bapak Gembala saudara saya kerjain. Saudara jangan berani-berani. Seorang suami mengatakan, masih apa ayat ini Pak? Baik istri-istri. Tunduklah kepada suamimu. Katakan pada Bu Selvi, istri saya sini. Hai istri-istri, istriku. Ini contoh aja ya. Satu kali waktu Bu Selvi ini lagi agak sedikit bahasa Inggrisnya itu ngeyel, ya. Lalu Pak Gembala ini ingat kalau pendeta kan hafal ayat dong. Lalu ngomong Pak, Hai istriku, tunduklah kepada suami. ya, boleh nggak ngomong gitu? Ada ayatnya loh. Sebetulnya ini ayat haram dikatakan oleh seorang suami. Setuju? Ini harus dibukakan buat kita semua. Ayat ini nggak boleh dikatakan oleh seorang suami kepada istri. Karena waktu dia mengatakan ayat ini, dia sedang menuntut kepada istrinya untuk memberikan penundukan diri. Jadi waktu berantem jangan sampai seorang suami ngomong gini, ini lagi berantem. Hei istri, tunduklah pada suami. Ibu Gembala ngomong dong, hei suami. Ngomong dong. Kasih tahu nggak boleh Bu ngomong gitu. Harusnya ayat ini berlaku gini. Waktu lagi berantem nih, seorang suami harusnya gini. Hei suami, aku harus mengasihi istriku. Oke? Ayat ini bukan untuk dilempar. Ayat ini bukan untuk menuntut kepada pasangan kita. Tetapi ayat ini adalah cambuk buat diri kita. Jadi kalau sampai ada pertengkaran, ada sesuatu yang gak berkenan, suami harusnya berkata, hai suami, hai jiwaku, hai pikiranku, hai egoku, aku harus mengasihi istriku. Peluk istrinya Pak. Oke, silakan duduk, terima kasih. Ya. Nah, waktu dia bisa mengasihi istrinya, lalu yang terjadi apa? Istri pasti dia bisa memberikan hormat sama suaminya. Saya sering praktekkan ini saudaraku. Waktu kami sedang bersih tegang dan sebagainya, kadang saya, aduh ini kok nggak ngiyel banget. Saya ini bukan cuma seorang suami loh, saya ini seorang gembala loh, saya ini seorang pendeta loh. Istri saya sekarang udah pendeta juga. Nah, jadi nggak boleh saling menuntut. Juga anak-anak saudaraku, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itu yang indah di dalam Tuhan. Kita nggak boleh sebagai orang tua ngomong sama anak menuntut, kamu tuh harus nurut sama orang tua. Apalagi kalau saudara sampai ngomong gini, nggak boleh ini, nggak boleh banget orang tua. Kamu udah tak kasih duit loh, kamu udah tak beliin handphone loh, kok nggak nurut sama papamu, nggak nurut sama mamamu. Anak siapa kau ini? Anak tetangga Pak. Ya, jadi orang tua nggak boleh ngomong sama anak, kamu harus nurut sama aku. Tapi yang terjadi apa? Orang tua harus bisa memberikan cermin yang baik. Supaya apa? Supaya anak-anak hormat sama bapaknya. Kita harus memberikan sebuah gambaran yang baik supaya anak-anak respect sama kita. Oke? Jadi kalau anak-anak belum hormat sama kita, itu salahnya di kita. Kita nggak bisa membuat dia respect sama kita. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah, kita perlu ngerti kebutuhan masing-masing anggota keluarga harus terpenuhi. Jadi kebutuhan masing-masing anggota keluarga harus apa? Terpenuhi. Kebutuhan suami adalah dihormati. Ini kebutuhan suami. Jadi makanan pokoknya suami adalah dia harus dihormati, baik oleh istri maupun oleh anak-anak. Oke? Kemudian istri, kebutuhannya adalah apa? Dikasihi. Kebutuhan istri adalah dikasihi. Kebutuhan anak adalah diperhatikan. Orang tua itu memperhatikan anak. Nah itu tadi yang saya ngomong ini. Jangan sampai orang tua gini, kamu udah tak kasih HP kok kamu gak nurut sama aku. Kamu udah tak beliin es krim kok gak nurut sama papa. Itu hati-hati. Kenapa hati-hati? Saudara tahu kan banyak terjadi pedofil, pemaksa anak kecil. Bagaimana cara dia memaksa? Tak kasih es krim. Kamu nurut ya sama om ya. Kenapa dia bisa nurut? Karena dia di rumah diajar.
Kalau kamu udah dikasih sesuatu, kamu harus nurut sama pemberinya. Kita sedang melatih anak kita jadi budak. Hati-hati. Anak kita adalah orang yang merdeka. Amin. Jangan lagi ada orang tua, kamu udah tak beliin sepatu, kok kamu bandel? Mama nyesel beliin kamu sepatu. Lalu anak akan mikir, oh ternyata hidupku dibeli dengan sepatu. Sebegitu murahnya kah? Kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang masih begini, hari ini kita bertobat bareng-bareng, oke? Ya, jadi jangan sampai anak-anak kita menurut karena apa? Karena kita bayar dia dengan materi. Anak-anak nurut sama kita kenapa? Karena kita paksa dia untuk punya mental bahwa dia berhutang sama kita. Kita memberi kepada anak itu sudah kewajiban sebagai orang tua. Oke? Tidak ada kita menuntut sesuatu. Seperti Tuhan sudah merelakan nyawanya di kayu salib. Tuhan tidak menuntut apa-apa sama kita. Bahkan malah kita diberi surga, diberi kebaikan, diberi berkat, diberi uang macam-macam sama Tuhan. Tuhan tidak pernah menuntut apa-apa sama kita. Jangan sampai saudara berpikir, ini sedikit melenceng nggak apa-apa ya Pak ya, ada tambah dikit. Ada orang yang ke gereja berpikir gini, supaya aku dapat selamat, itu keliru. Ada orang yang memberi persepuluhan, mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan supaya diberkati, itu keliru. Kenapa kita mengembalikan persepuluhan? Kenapa kita memberikan berkat kita pada gereja? Kenapa kita kolekte? Supaya apa? Bukan supaya diberkati, tapi apa? Karena kita sudah diberkati, sehingga kita mengembalikan. Prinsipnya mengembalikan. Kemarin saya bisa ajarkan tentang berkat. Juga jangan sampai kita keliru tentang berkat, karena nama gereja kami GBI Blessing. Jadi saya terus mengajarkan apa itu blessing sesungguhnya. Jangan sampai orang ngomong, Pak Yanto, ada nama Pak Yanto di sini? Pak Yanto ada? Ya kan, di Mukidi deh. Mukidi itu diberkati loh pekerjaannya. Kenapa? Dulu tokonya 1 kecil, sekarang tokonya 5. Diberkati. Kalau kita ngomong seperti itu, tandanya berkat itu konteksnya atau sama dengan uang, betul? Keliru. Gerejanya diberkati loh, sekarang gereja gede, jemaatnya ratusan. Berarti kalau jemaatnya hanya puluhan nggak diberkati? Nggak juga. Jadi konteks berkat itu adalah artinya apa? Tuhan berkenan, Tuhan berkehendak. Dalam KBBI disimpulkan berkat itu adalah sesuatu yang baik yang berasal dari Tuhan. Jadi bukan bicara tentang ukuran, bukan bicara tentang jumlah. Tuhan memberkati pekerjaannya dengan bertambahnya toko, itu betul. Tapi kalau Tuhan memberkati karena apa? Karena tokonya jadi besar, itu keliru. Agak dalam pengertian itu. Tapi yang penting kita jangan sampai ngomong ini, dia sekarang diberkati karena kaya, sekarang dia diberkati karena naik jabatan terus, sekarang dia diberkati. Dulu cuma sales, sekarang sudah jadi manajer, sekarang jadi senior manager. Bukan itu. Memang pekerjaannya diberkati lalu dia bisa naik jenjang. Tapi bukan karena naik jenjang itu adalah konotasinya berkat. Kita harus ngerti di sana. Oke? Jadi kebutuhan anak adalah diperhatikan oleh orang tuanya. Saya mau sampaikan, kalau anak-anak bandel nih, anak-anak bandel nggak bisa diem. Kita kadang orang tua kan gemes kan, kamu kok nggak bisa diem sih? Kamu kok nggak bisa kayak anak-anak lain sih diem sih? Anak kita bandel, nakal itu seperti Cherokee tadi. Dia apa? Dia minta perhatian. Oke? Biasanya yang terjadi di lapangan, anak-anak bandel itu anaknya pendeta. Lebih parah lagi, bapaknya pendeta, istrinya guru. Kenapa dua bidang ini yang paling berbahaya? Karena gini, seringkali anak pendeta, seringkali seorang pendeta dan seorang guru lebih memperhatikan anak-anak lain daripada anaknya sendiri. Anak lain diajari, ini loh, Budi. Waktu anaknya tanya, Pak ini bacanya apa? Belajar sendiri, masa kamu nggak ngerti? Anak orang lain diajari dengan sabar, tapi anak sendiri nggak seperti itu, saudara. Nah, waktu kami datang ke sana, itu anaknya umur 3 tahun kalau nggak salah, Imam ya. Kami disuguhi sirup, kemudian si anak ini langsung, Mama, aku minta sirup. Sampai mamanya, ini sirupmu dari tadi utuh, nggak kamu minum. Begitu ada tamu, kamu ribut minta sirup. Dia minum, dia minta yang gelas yang sama dengan kita. Kemudian kita dikasih kue, dia juga minta, padahal dia juga dikasih kue dari tadi nggak dimakan sama dia. Saya bilang ini, sabar Bu, nanti saya kasih tahu. Terus dia ngomong, iya mumpung ada Pak Pendeta, Pak doakan Pak biar anak saya nurut, biar anak saya nggak bandel lagi. Saya bilang, anak ibu cuma minta perhatian. Mau didoain model apapun nggak jadi sembuh, bukan karena doa. Yang ini bukan butuh doa. Kalau anak ibu kerasukan roh, saya doakan rohnya ditengki, selesai. Yang ini jiwa, yang perlu disembuhkan apa? Jiwanya. Yang perlu diperbaiki apa? Jiwanya. Jadi kita perlu ngerti ya. Kadang kita suka main dikit-dikit, ditengki.
Orang berantem ditengking, wah ini pasti ada roh pertengkaran. Karena bukan ada roh jahatnya saudara, tetapi apa? Jiwanya yang nggak beres karena kebutuhan masing-masing belum terpenuhi. Ya jadi jangan dikit-dikit main tengking. Saya pernah satu kali waktu malam-malam ditelepon jam 12 malam, Pak Pendeta udah tidur belum? Ya belum lah Bu, kalau udah tidur nggak saya angkat teleponnya. Saya tanya kenapa Bu? Pak saya dikejar-kejar setan Pak. Jadi dia di gereja lain, tapi kalau konseling ke kita, Pak saya dikejar setan Pak. Di gereja aja saya dikejar setan. Kenapa Bu? Saya tuh gereja kami kan lagi renovasi Pak. Itu kabelnya kan masih berantakan tuh. Saya jalan ke Sandung Pak, itu pasti iblis Pak. Aku sama ibu itu belum bukan iblis Bu, ibu aja perlu ganti kacamata. Saya gitu kan. Kemudian apalagi nih Pak, baru aja Pak, saya tuh takut banget Pak. Di ruang tamu Pak, itu galon aqua bisa bunyi sendiri, duduk. Itu kan kalau kita habis minum kadang bisa jarak setengah jam, 1 jam, udaranya baru keluar kan di lambungnya tuh, blub gitu kan. Dia pikir waduh, iblisnya ini luar biasa Pak, harus Pak pendeta yang tengking ini Pak. Di gereja aja saya dikejar, apalagi di rumah. Nah jadi kita mesti ngerti, jangan dikit-dikit setan. Jiwa kita, adat kita, budaya kita harus dibenerin saudaraku, ya. Anak ibu cuma butuh perhatian, karena tadi kan ibu cuma berdua dok, dia nggak butuh sirup, dia nggak butuh kue, dia nggak butuh macam-macam, dia cuma butuh pelukan ibu. Begitu kami datang ke sini, ibu taruh itu anak. Lalu anaknya bilang, Mama nanti ada tamu, Mama nanti ada tamu. Lalu anaknya minta perhatian. Itu yang minta perhatian ya cuma anak kecil loh saudaraku. Pernah tahu ada orang yang terdampar di sebuah pulau? Dia di situ mau dibangun gubuk karena kapalnya karam, lalu ada kapal lewat. Apa yang dilakukan? Dia mencari perhatian dari kapal yang lewat. Betul? Tolong, kapalnya nggak dengar. Tolong. Lalu dia mulai mungkin juga celana satu-satunya dia lambai-lambaikan. Tolong. Masih nggak didengar juga. Gubuk satu-satunya tempat di pulau kecil itu. Apa yang dilakukan? Dibakar. Supaya apa? Menarik perhatian dari kapal untuk tolong dia. Jadi kalau ada anak nakal bandel bahkan sampai bakar rumah, dia bukan nakal, dia bukan bandel, cuma dia butuh apa? Butuh perhatian. Kalau anak sudah mulai bandel, ingatlah kayak di bandara itu, ting dong, perhatian. Oke? Jadi kalau anak sudah mulai nakal, bel itu harus bunyi di otak saudara. Bunyinya masih saya lupa, udah lama nggak ke bandara nih. Kebutuhan ayah adalah ditaati anak-anaknya lah. Oke. Ada satu rahasia juga, hadiah terbesar dan terbaik bagi anak adalah ibu yang dicintai oleh ayahnya. Saudara anaknya ulang tahun nggak perlu kasih hadiah mahal-mahal. Anak saudara nggak akan nuntut hadiah mahal-mahal. Tapi waktu anak saudara bisa memastikan bahwa ibunya dikasihi, dicintai oleh ayahnya, itu adalah hadiah terbesar dalam hidup. Oke, makanya kalau ada orang tua yang bercerai, anaknya paling terluka. Hukum firman Tuhan berkata, berilah maka diberi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi sekalipun tadi aturan hukum Taurat itu adalah 613, ditambah lagi 10 hukum Tuhan, perintah Tuhan, tetapi ternyata isinya itu gampang banget diintisarikan. Gitu apa? Kalau orang mau dihormati, maka dia harus kasih hormat. Kalau dia mau disayangi, dia harus mengasihi sayang, harus memberikan sayang. Suami mau nggak kau diperlakukan seperti seorang raja? Siapa yang mau katakan? Suami yang mau diperlakukan seperti raja oleh istrinya, angkat tangannya. Kalau engkau mau jadi raja, perlakukan istrimu jadi ratu, oke? Banyak suami yang pengen jadi raja di rumah, tapi memperlakukan istrinya jadi apa? Jadi pembantu. Yang suaranya kencang itu pengalaman pribadi. Mari Bu kita doa pelepasan dulu. Loh betul, banyak suami yang pengen jadi raja, tapi dia nggak pernah memperlakukan istrinya seperti seorang ratu. Saudara lihat itu bangsawan Inggris. Kalau seorang perempuan mau turun dari mobil, dari kereta, dia buka dulu topinya. Ya kan? Lalu dia tuntut. Aku pacaran, ya suami bukain pintu. Saya pernah lihat ada seorang suami, udah tua nih, umur hampir 60, naik mobilnya juga tua juga. Begitu berhenti, suaminya keluar, terus bukain pintu istrinya. Saya ngomong, hebat ya umurnya, udah tua gini masih bukain pintu. Pintunya macet, dari dalam nggak bisa.
Kebutuhan suami tadi apa? Hormat. Suami itu butuh dihormati. Tetapi sekali lagi jangan minta penghormatan dari istri. Jadi jangan bangun tidur istrinya nguap. Kamu tuh jangan nguap bangun tidur. Kamu yang pertama bangun tidur harus kamu lakukan adalah apa? Sikap tegap. Hormat tegap. Ya. Kebutuhan suami adalah dihormati. Makanya yang harus dilakukan apa? Ini cangkir suami. Jadi ibarat suami ini punya cangkir, atau ini adalah kapasitas hati kita. Kapasitas hati seorang suami, dia butuh hormat. Maka yang dilakukan adalah apa? Suami kan butuh hormat. Sorry, ini harusnya cangkir istri ini. Maka istri harusnya memberi, iya betul. Sebagai seorang istri, karena tahu bahwa suaminya adalah butuh hormat, maka seorang istri harus memberikan hormat sampai dia penuh. Sekalipun sudah penuh, mungkin seorang istri berpikir gini, saya sudah cukup memberi hormat sama suamiku, saya contohkan dulu. Kira-kira bentuk hormat yang paling sederhana itu gini. Saudara di rumah mau ganti korden, tadinya di korden warnanya biru ya. Betul, warnanya biru ini. Warna krem ya, berarti saudara nggak tidur. Ini warnanya krem, lalu saudara mau ganti jadi warna merah. Jangan sampai begitu suami pulang ke rumah, tiba-tiba, loh kok kordennya jadi merah? Sebelum saudara ganti, ini ngomong dulu, Pak, kordennya mau aku ganti ya warna merah, boleh nggak? Pasti suami bilang, oh terserah lah, mau warna apa. Gitu. Jadi meskipun keputusan kecil, bicaralah sama suami. Kenapa? Dia komandan kita. Betul? Ini firman Tuhan yang ngomong, dia itu komandan kita. Sekalipun seorang suami, harusnya ini suami itu ada singkatan SUAMI. Ini artinya adalah semua uang adalah milik istri. Yang setuju katakan amin. Cuma ibu-ibu doang nih. Bapak-bapaknya langsung ini. Nanti pulang ke bapak pendeta kita hadap di sana. Ya, jadi saya pun gitu. Saya semua uang saya serahkan sama istri. Biar dia kelola. Kalau pas saya butuh mam buat beli usaha, mam butuh mam buat beli apa, saya minta lagi sama ibu. Nah, tapi sekalipun begitu, istri saya waktu mau beli sesuatu, dia ngomong dulu ke saya. Pernah dia udah transaksi saudaraku. Jadi kami itu punya anjing satu. Tadinya saya nggak izinin, sampai diizinin satu. Terus tiba-tiba jadi dua. Lalu saya udah mulai agak naik pitam ya. Lalu dia selama 3 bulan, wah dia memberikan hormat yang luar biasa ke saya saudaraku. Dia memberikan hormat yang luar biasa. Jadi tiap hari dia kasih orang, hormatnya dari tadi hormatnya kosong, dikasih sampai setengah, kasih lagi sampai penuh, sampai saya melimpah dengan kasih. Jadi seorang suami yang dikasih hormat terus-terusan akan melimpah dengan kasih, akan luber dengan kasih. Nah, setelah saya mulai luber dengan kasih, saya ngasih istri, mam sebenarnya minta apa sih? Aku udah beli anjing satu lagi. Tapi masih aku titipin. Boleh nggak katanya? Nah karena dia selalu memberikan hormat sama saya limpah dengan kasih. Ya deh, boleh deh. Ini bisa terjadi karena apa? Karena istri bisa memberi makan saya dengan hormat sampai saya muntah-muntah kasih. Jadi kalau istri mau dikasih oleh suami, berikan hormat sama dia. Tadi kan firman-Nya berkata, berilah maka kau akan diberi. Kalau kamu pengen orang lain melakukan sesuatu apa, apalagi suamimu, lakukanlah itu lebih dahulu. Nah, sekarang kebutuhan istri. Kalau istri adalah sebuah cangkir atau ini kapasitas hatinya, maka kebutuhan istri adalah apa? Kasih. Maka tugas seorang suami adalah apa? Dia mengucurkan kasih kepada istrinya. Mulai ada sedikit kasih, kurang tambahin lagi kasih, tambahin lagi sampai melimpah. Nanti limpahnya adalah rasa hormat sama suami. Jadi artinya gini, kalau seorang suami merasa istrinya belum hormat sama dia, berarti dia belum memberikan kecukupan kasih pada istrinya. Oke? Istri juga waktu dia belum dikasih oleh suaminya, berarti dia belum memberikan hormat yang cukup sama suaminya. Ini sebenarnya sebuah lingkaran ilahi, lingkaran berkat ilahi. Kalau saudara tidak melakukan ini, saudara hanya menuntut yang terjadi apa? Lingkaran setan, lingkaran kutuk.
Yaitu tadi, kamu harus hormati suami dong. Lalu suami juga ngomong, istri ngomong, kamu harus ngasihi istri. Saling menuntut, yang terjadi pertengkaran luar biasa. Anak-anak juga gitu, orang tua tuh pengennya hormat. Jadi anak hormati orang tua, nurut. Pak, besok aku ada PR gini, bisa nggak bantuin? Bisa nggak bantu kerjain? Wah, waktu anak hormat seperti itu, pasti orang tua juga mengasihi. Ya. Jadi keluarga bahagia adalah apa? Ada rumah, bukan hanya sekedar bangunan. Dalam bahasa Inggris beda nih antara home dengan house. There is a home, not just a house. Kami nggak punya rumah saudara, karena masih kontraknya. Tapi kami punya home. Anak-anak sehari-hari pada betah di rumah. Dulu anak-anak nggak betah di rumah, pengennya jalan terus nongkrong terus. Mereka sekarang betah di rumah. Apalagi ada wifi di rumah. Ada kasih yang mempersatukan. Ya, jadi semuanya dipersatukan oleh apa? Oleh tali kasih, bukan oleh tali materi. Jadi jangan lagi ada suami, kamu udah kasih duit. Untuk mempersatukannya duit. Sehingga ada istilah, ada uang abang di sayang, nggak ada uang abang di tendang. Karena dia menyatukannya dengan uang. Tapi kalau dia menyatukannya dengan kasih, akan beda cerita. Ada duit, nggak ada duit, tetap sayang. Yaitu sayang sih kamu nggak ada duit, gitu. Nggak, bukan itu. Tidak ada penghakiman dan tuntutan. Jadi sekali lagi di rumah itu nggak cuma menghakimi, kamu salah, kamu bodoh, kamu ini, kamu itu, apalagi sama anak-anak. Tapi yang ada dalam kasih saling memberi. Oke, bersyukur bisa saya sampaikan dalam 51 menit. Semoga saudara bisa diberkati dengan firman Tuhan hari ini dan kita semua sama-sama saling bertobat. Sebelum kita selesai, pamit berdiri yang suami sambil gandeng istrinya kalau perlu peluk istrinya. Anak-anak juga digandeng.